Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 57 Anything for You Darling. Berbeda halnya dengan reaksi Ustadz Amar. Syahla malah melipat tangannya kesal dan beratap Anggika dengan tatapan marah. Jelas saja Anggika merasa heran dengan perlakuan sahabatnya itu. Kenapa? Gue ada salah ya? Pakai nanya lagi. Anggi, kok kamu gak bilang sih kalau selama ini Pak Suami ternyata kontak-kontakan sama kamu? Kan aku malu karena udah kepikiran yang aneh-aneh. Oh, karena itu toh. Anggika menghela nafas panjang. Memangnya siapa ya orang yang dulu merebut HP-ku waktu Pak Amar nelpon? Kan kamu sendiri yang melarang aku buat gak nerima telepon suamimu kalau sedang marahan. Terus, menurut kamu, kalau aku bilang Pak Amar menghubungi aku, apa kamu akan menerimanya begitu saja? Kamu pasti bakal marah-marah dan berebut HP-ku lagi. Makanya, aku memilih nggak ngomong sama sekali. Syahla hanya bisa mengerucutkan bibir menahan dongkol. Dia baru menyadari kalau sikapnya separah itu dan ternyata hal itu pula yang menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Tapi berkat Anggika, kita kan sekarang udah baikan sayang. Ustadz Amar merangkul sang istri dan mengelus-elus kepala Syahla untuk meredam amarahnya. Terima kasih ya Anggika, kamu berperan sangat besar dalam hubungan kami. Kalau nggak ada kamu sepertinya kita berdua masih salah paham terus sampai sekarang. Anggika mengangkat bahu. Kalau gitu saya dikasih bayaran dong Pak, capek tahu ngadepin istri Bapak. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Duh, capek. Kodanya yang membuat Syahla sontak membelalakan mata. Anggika, awas kamu ya. Kamu serius mau pergi? Syahla menyandarkan tubuhnya pada daun pintu dan melihat Anggika yang sedang membereskan pakaiannya. Kenapa nggak tinggal di sini aja sih? Kan kamar ini juga bakalan kosong. Ya kali lah, Anggika menutup resleting koper sebelum melanjutkan. Gue juga nggak mau kali jadi obat nyamuk kalian berdua waktu lagi mesra-mesraan. Ya tapi kan kamu sekarang mau tinggal di mana? Ya elah, gue kan punya rumah. Ya gue pulang ke rumah lah. Lagian kan tugas gue buat nemenin lo udah selesai, jadi ya gue pulang deh. Jadi kemarin-kemarin kamu terpaksa tinggal di sini demi aku gitu? Atau karena disuruh Mas Amar aja? Tanya Syahla penuh selidik. Anggika menghela nafas panjang, lantas ia mendekati sang sahabat yang pipinya menggembung karena cabarut. Karena gue khawatir sama sahabat gue, Anggika mencubit kemas pipi Syahla. Ya kali gue sebagai sahabat ngebiarin lo tinggal sendirian di sini, padahal baru aja diculik. Syahla mengelus pipinya yang terasa sakit. Makasih banyak loh, karena selama ini udah mau nemenin aku di sini. Dan maaf ya, kalau selama kamu tinggal di sini, aku selalu ngerepotin kamu dengan semua keluh kesahku dan sifat manjaku yang merepotkan. Baru sadar ya? Ujar Anggika dengan nada mengejek. Udahlah, lo santai aja. Gue juga berterima kasih karena lo dan Pak Amar udah ngebolehin gue tinggal di sini secara gratis. Dan gue harap meskipun tanpa ada gue, hubungan kalian bakalan baik-baik aja. Lo jaga dari baik-baik ya, biar gue bisa menyaksikan kelahiran calon keponakan gue. Syahla tersenyum sambil elus perutnya yang datar. Nanti Aunty ikut jagain dedek bayi ya kalau sudah lahir. Siap, Anggika memberi sikap hormat ala militer yang disambut gelak tawa keduanya. Setelah Anggika benar pindah, kini Ustadz Amar dan Syahla mulai menyusun ulang tatanan perabotan mereka. Mereka berdua memilih tidur berdua di satu kamar,
sedangkan kamar yang lain dipersiapkan sebagai kamar bayi mereka kelak. Maka mulai hari ini, pasangan suami istri itu mulai berburu barang perlengkapan bayi. Padahal mereka juga belum tahu jenis kelamin anak mereka, tapi yang jelas, mereka ingin mempersiapkannya sebaik mungkin. Tidak lupa, Ustadz Amar juga mengabari keluarga besar mereka. Jelas saja mereka menjadi heboh. Keluarga Syahla apalagi, Umi Zahra bahkan sudah merencanakan nama untuk calon cucu keduanya itu. Saking hebohnya, satu hari setelah kepulangan mereka dari umroh, keluarga besar Syahla datang ke Jakarta untuk membesuk. Sebenarnya niat awalnya adalah untuk menjemput Syahla, karena nantinya di Ponpes Darul Quran akan diadakan tasyakuran demi mendoakan Syahla dan si jabang bayi. Namun, mengingat kondisi kehamilan Syahla yang masih di bawah 1 bulan, jelas sangat riskan bagi sang ibu untuk pergi jauh. Jaga diri baik-baik. Kalau bisa, semester depan cuti dulu nggak apa-apa. Yang penting kamu sehat, bayimu juga sehat. Nasihat Umi Zahra berkali-kali sebelum pergi. Syahla selalu mengiyakan ucapan uminya dan mengingatnya dengan sepenuh hati. Sayangnya, bukan hanya kebahagiaan saja yang menyelimuti berita itu. Ada pula seseorang yang merasa tidak bahagia mendengar kehamilan Syahla. Siapa lagi kalau bukan Gian? Laki itu berusaha keras menyembunyikan perasaannya setiap kali melihat Syahla dan suaminya pulang dan pergi berdua. Meski begitu, ia sama sekali tidak mau mengganggu keharmonisan keluarga itu. Ia cukup melihat orang yang dicintainya bahagia meski bersama orang lain. "Mas," ucap Syahla di tengah aktivitas mereka menonton televisi. Ustadz Amar yang semula hanya memandangi layar segera mengalihkan pandangan pada sang istri. "Iya, sayang, saya lapar Mas," ucap Syahla dengan manja. "Oh, oke. Sayangku mau makan apa? Biar Mas belikan, kalau enggak, biar Mas masakin." Syahla menghela napas panjang, lalu menggelengkan kepalanya. "Tapi nggak mau makan? Loh, terus gimana?" Ustadz Amar bertanya dengan sabar. Saat ini usia kandungan istrinya sudah memasuki 3 bulan, dan dirinya sudah siap sedia menghadapi segala keinginan sang istri saat hamil. "Emangnya aku nggak kelihatan gendut, Mas?" Syahla bangkit dari posisi berbaringnya dan duduk sambil memegangi kedua pipinya. "Aku udah naik 10 kilo loh Mas." Memang, sejak usia kehamilannya semakin bertambah, berat badan Syahla juga meningkat dengan drastis. Meskipun perutnya belum terlalu besar, tapi pipi, paha, lengan dan seluruh bagian tubuhnya membesar. Beberapa pakaiannya bahkan ada yang sudah tidak muat. Hal itu membuat Syahla insecure dan jadi uringan setiap kali melihat cermin dan timbangan. "Memangnya kenapa kalau gendut? Kalaupun kamu gendut, saya masih tetap sayang kok," Ustadz Amar berkata lembut sambil mengelus rambut sang istri.
Jadi, menurut Mas saya beneran gendut? Syahla mulai kesal. Ustadz Amar langsung menutup mulut. Aduh, salah ngomong lagi. Jadi begini, menurut saya, nggak ada salahnya kok kalau ibu hamil bertambah gen, maksudnya bertambah berat badannya. Soalnya kan kata dokter, ibu hamil itu memang bagusnya berat badan naik, karena berarti bayi yang ada di dalam kandungan juga sehat. Memangnya sayangku mau badannya kurus tapi bayinya nggak sehat? Syahla terdiam. Dia sebenarnya juga tahu akan hal itu. Tapi, dia juga tidak suka kalau dibilang gendut secara terang-terangan. Tahu, saya malas ngomong sama mas suami. Syahla menghentakkan kaki dan beranjak dari ruang televisi. Mengerti kode dari sang istri, Ustadz Amar langsung memeluk Syahla dari belakang dan berbisik lembut. Gendut maupun kurus, kamu tetap jadi wanita paling cantik di mata saya. Jadi, jangan takut untuk makan hanya karena takut gendut. Saya malah sedih kalau kamu menahan lapar demi terlihat cantik di depan saya. Ustadz Amar mencium puncak kepala sang istri dengan penuh kasih sayang. Sekarang, bilang sama saya, istri mau makan apa? Mau udang, bakso, sate? Syahla membalikkan tubuhnya dan memeluk sang suami dengan manja. Mau sate kambing yang restorannya ada di dekat kampus itu? Boleh mas. Ustadz Amar tersenyum. Anything for you darling. Mas, teriak Syahla dari dalam kamar, yang membuat Ustadz Amar berlari menghampirinya dengan tergesa-gesa. Kenapa sayang? Kenapa? Tanya Ustadz Amar panik. Ia segera memperhatikan keadaan tubuh sang istri, mencoba memperhatikan dengan seksama apakah ada luka di sana. Kenapa sayang? Perutnya sakit? Syahla menggelengkan kepala, kemudian ia malah menunjuk ke dirinya sendiri sambil mengerucutkan bibir. Aku jelek banget mas. Kening Ustadz Amar berkerut demi mendengar ucapan sang istri. Ia perhatikan Syahla dengan lebih seksama lagi. Tapi, di matanya tetap tidak ada kejelekan seperti yang dikatakan wanitanya itu. Apanya yang jelek sayang? Aku mas, aku. Syahla menjawab kesal, kemudian ia berbalik menghadap kaca besar yang menempel di dinding. Tuh, lihat, bajunya nggak bagus dipakai, aku kelihatan gendut banget, lenganku tuh, ya Allah, kayak gajah. Belum selesai mengomel, Syahla menghempaskan pantatnya di atas kasur. Aku pokoknya nggak mau pergi. Waduh, Ustadz Amar menggaruk. Garuknya tengkuknya bingung. Memang, sekarang usia kandungan Syahla sudah memasuki bulan ke-8, dan hal itu membuat berat badannya bertambah banyak. Syahla menjadi sering uringan dan malas keluar rumah karena tidak percaya diri dengan bentuk tubuhnya. Masalahnya, hari ini mereka mau menghadiri acara yang sangat penting, yaitu acara pembukaan berdirinya yayasan milik Ustadz Amar. Tidak mungkin kan kalau pemilik yayasannya tidak hadir di acara itu? Ayolah sayang, Ustadz Amar mendekati Syahla dan memeluknya dengan lembut.
Memang kamu tidak mau melihat hasil kerja keras saya selama ini. Kamu kan tahu sendiri betapa besarnya pengorbanan dan usaha saya untuk membangun yayasan itu. Masa kamu malah tidak mau menghadiri acara pembukaannya? Kamu nggak kasihan sama saya? Syahla mendengarkan ucapan sang suami sambil berpikir lama. Benar juga sih. Suaminya itu sudah berjuang selama berbulan-bulan untuk membangun yayasan pendidikan berbasis agama Islam setelah memutuskan tidak melanjutkan beasiswa S3-nya di Amerika. Syahla tahu sendiri beratnya perjuangan Ustadz Amar beserta rekan-rekannya. Syahla sebenarnya juga merasa bersalah karena tidak bisa membantu apa karena keadaannya yang sedang hamil. Lalu, masa hanya karena dirinya sedang tidak mood, lantas menghancurkan hari bahagia suaminya. Syahla menoleh ke arah sang suami yang sedang menatapnya dengan intens. Ustadz Amar tersenyum lembut dan mengecup punggung tangan Syahla dengan mesra. Lagian, siapa sih orang yang berani bilang kalau istri saya ini jelek? Orang yang berkata begitu perlu dicolok matanya biar bisa melihat dengan jelas. Ih, Syahla melepaskan tangannya dari genggaman sang suami. Ya sebenarnya nggak ada sih yang ngomong secara langsung. Cuma, tatapan matanya itu loh. Saya kan jadi nggak pede mas. Saya takut kalau bareng sama mas nanti malah mempermalukan mas. Hah, Ustadz Amar mengorek telinganya untuk memastikan ia tak salah dengar. Kamu bilang apa sayang? Malu. Maksudnya saya malu gitu kalau bareng sama kamu? Syahla menganggukkan kepalanya perlahan. Astaghfirullahalazim, Ustadz Amar menepuk keningnya sambil mengucap istighfar berulang kali. Mana ada saya malu kalau bareng sama kamu, yang ada saya malah merasa seneng, bahagia, dan merasa jadi laki paling istimewa. Memangnya saya serendah itu ya di mata kamu sampai kamu berpikir begitu? Syahla menundukkan kepalanya. Ya kan saya juga insecure mas. Saya takut mas gak cinta saya lagi. Ustadz Amar menghela napas panjang. Ia kemudian mengulurkan kedua tangannya dan menangkup wajah sang istri. Saya harus apa untuk membuktikan rasa cinta saya? Syahla terdiam. Entahlah, kalau ditanya seperti itu juga dia tidak tahu mau menjawab apa. Sebenarnya Syahla juga sadar kalau pikiran buruk itu muncul karena prasangkanya sendiri. Justru suaminya malah bersikap semakin romantis padanya. Bersambung.